Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahil wabarakatuh. barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-mani bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiq lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibadi. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan belajar kita yang sudah kita mulai pekan lalu. Alhamdulillah juga ini beberapa hari ini Allah hampir setiap hari menurunkan hujan, dan semoga hujan yang turun adalah hujan berkah untuk kita semua. Dan mungkin sebagian dari kita juga ada yang kurang sehat karena pengaruh cuaca. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Jadi ketika masa-masa banyak hujan seperti ini, hendaknya kita juga memperbanyak doa, karena di saat turunnya hujan adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Baik, semoga proses belajar kita pada malam hari ini dan seterusnya selalu diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita baca absen, karena saya lihat di sini masih baru 15 yang bergabung, mungkin saya akan membahas beberapa hal sebelum merujaah materi kita pekan lalu. Sekarang bagaimana? Masih ada suara double? Ya Ustadz, masih masuk suaranya. Bagaimana? Masih ada suaranya. Masih. Baik. Padahal jauh itu. Beda lantai. Baik. Kalau seperti ini bagaimana, Om? Suara saya jadi lebih kecil atau bagaimana? Bisa, Ustaz, nggak apa-apa, Ustaz, lanjut aja, Ustaz. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Kemarin kita ada beberapa PR, Om, ya. PR hafalan dan juga PR menulis. Tapi sebelumnya, ini di kelas kita alhamdulillah ada yang baru bergabung, alhamdulillah. Nggak tahu ini sudah masuk atau belum. Jadi ada yang baru bergabung, mungkin ini pertemuan pertama di kelas ini. Saya berharap kalau yang belum mengikuti pengarahan di awal itu bisa menyimak rekaman pengarahan yang di awal tersebut, supaya untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai program, mengenai sistem belajar itu di sana sudah kita jelaskan. Semoga bisa menjadi jelas setelah menyimaknya. Masalahnya juga masih ada juga yang bertanya tentang masalah modul, masalah segala macam. Tapi kalau masalah tugas, insya Allah jadi tugas itu setiap pekan akan selalu ada, insya Allah, baik tugas tulis maupun tugas hafalan. Tugas tulis itu dari modul dan tugas hafalan dari kamus. Kemarin kita ada tugas tulis. Tugas tulis kemarin ini tugas tulis yang pertama, tidak masalah. Mungkin bagi ibu-ibu yang memang betul-betul baru belajar bahasa Arab, dan memang kebanyakan di sini baru belajar bahasa Arab,
Meskipun saya lihat sepertinya memang ada yang sebelumnya sudah belajar. Untuk ibu-ibu yang baru belajar bahasa Arab, atau mungkin bahkan semuanya mungkin, karena meskipun sudah pernah belajar mungkin juga belum terlalu lancar dalam menulis. Jadi kalau misalkan di awal-awal belajar bahasa Arab itu menulis Arabnya itu masih belum lancar, itu jangan berkecil hati. Jangan pernah berkecil hati. Itu wajar. Dan saya pun pernah mengalami hal tersebut. Jadi misalnya biasanya kalau di awal sekali, pertama kali belajar bahasa Arab itu, kalau nulis Arab itu satu huruf. Jadi dilihat hurufnya apa, baru ditulis, hurufnya apa, baru ditulis. Bisa jadi bahkan kadang satu huruf dilihat 2 kali. Tidak masalah seperti itu. Di awal-awal seperti itu, jangan berhenti untuk belajar menulis. Lama-kelamaan semakin sering kita membaca dan semakin sering kita menulis akan semakin lancar. Demikian juga kalau misalkan tulisannya nggak terlalu bagus, saya nggak bilang jelek, Om, ya. Bagus semuanya insya Allah. Tapi ada yang bagus, Pak, bagus sekali, dan ada yang kurang bagus. Kalau tulisannya kurang bagus, itu solusinya bagaimana? Solusinya sama. Sering latihan menulis. Semakin sering latihan menulis, akan semakin bagus biasanya tulisannya. Akan semakin luas, akan semakin luas bahasa bisa dipahami semuanya, Om, ya. Jadi akan semakin mudah menggerakkan jari itu kalau semakin sering latihan untuk menulis. Ini pengalaman pribadi saya juga demikian. Kalau misalkan menurut saya di pesantren itu kan 4 tahun, jadi kelas 1 sampai kelas 6. Ini jadi jenjang SMP dan SMA itu disambung kelas 1 sampai kelas 6, tapi saya mengambil program yang intensif 4 tahun. Di sana ketika saya sudah kelas 6, sudah kelas akhir, di kelas akhir itu ujiannya itu semua materi dari kelas 1 sampai kelas 6. Mau nggak mau, kita semuanya santri-santri itu ya harus membuka catatan dulu yang kelas 1 juga. Ketika kita membuka catatan kelas 1, itu biasanya merasa aneh. Kebanyakan dari kita merasa aneh. Ini dulu tulisan kita seburuk ini, gitu. Jadi semakin sering menulis itu pasti ada perubahan, baik itu dalam kelancaran maupun dalam kerapian dan keindahan tulisan tersebut. Jadi jangan berkecil hati kalau di awal-awal ini misalkan dalam menulis itu mengalami kendala, terus tulisannya kalau menulis itu lama, lalu menulisnya kurang rapi, tidak masalah. Jadi semakin sering latihan, insya Allah akan semakin lancar dan semakin bagus. Akan tetapi di sini ada beberapa hal mungkin dalam menulis perlu diperhatikan. Misalnya ini per huruf dulu. Menulis huruf itu ada yang ditulis di atas garis dan ada yang ditulis sebagian di atas dan ekornya di bawah. Jadi tidak semuanya di atas baris, tidak juga semuanya beberapa bagian dari huruf tersebut ke bawah. Jadi tidak seperti itu. Kalau misalkan huruf hamzah, huruf ba, ini huruf-huruf yang di atas garis dan seterusnya. Tapi kalau misalnya huruf, misalkan huruf apa? Huruf ro, zai, ini sebagian ekornya itu di bawah garis. Demikian juga dengan huruf sin. Sin itu kalau ada ekornya, nah, itu ekornya ini sebagian di bawah garis. Demikian juga dengan huruf nun. Penulisan huruf kepalanya huruf sin itu seperti ini, Mas. Jadi bagian yang pertama
Bagian yang pertama, kepalanya itu kan ada beberapa gigi, ya. Bagian yang pertama itu biasanya lebih sempit dari bagian yang kedua. Kalau ibu-ibu memperhatikan huruf sin selalu seperti ini. Gigi yang pertama itu lebih sempit daripada gigi yang kedua. Itu penulisan huruf sin. Itu untuk terlihat lebih rapi seperti itu. Ini tentang penulisan per huruf. Lalu ketika kita menulis susunan huruf atau kata, usahakan per kata itu menjadi satu huruf, menjadi satu rangkaian. Misalkan kemarin tugasnya apa, Ibu? Kita lihat tugasnya. Misalkan hadza, ini hadza misalnya hadza. Hadza hisanun misalkan seperti itu. Hadza hisanun atau hadza himarun. Hadza. Tulisan huruf H seperti ini, ya. Jadi bukan hanya ada yang menulisnya sama seperti ini. Ini kurang. Jadi harusnya seperti yang di awal. Jadi pertama seperti ini. Lalu ada bulatan seperti itu. Ini huruf H. Misalkan hadza. Hadza apa tadi? Hadza hisanun. Ini di sini. Hadza hisanun. Ketika menulis satu kata, ini ada berapa kata? Saya tanya ibu-ibu. Ini berapa kata, ibu-ibu? 2, Ustaz. 2, ya? Ustaz. Nah, ini 2 kata. Ketika menulis satu kata yang pertama misalkan hadza seperti ini, usahakan susunan hurufnya menjadi satu satuan. Jadi ini menjadi satu satuan. Jangan sampai terpisah-pisah. Karena saya menemukan ketika menulis itu, misalkan hadza, ha dan dalnya di sini, lalu alifnya jauh sekali. Alifnya bahkan lebih dekat ke huruf H. Jadi seperti ini. Jadi jauh, ada jarak di sini. Demikian juga dengan nun yang di belakang. Hisanun. Nunnya jangan terlalu jauh. Jangan dikasih jarak di sini. Jadikan satu kesatuan seperti di atas seperti ini. Begitu, Om, ya. Satu hal terakhir dalam menulis. Huruf Arab itu kan ada beberapa huruf yang mempunyai gigi, Om, ya. Meskipun zaman sekarang sudah nggak zamannya gigi, sekarang zamannya metik. Tapi ketika kita menuliskan gigi di dalam bahasa Arab itu usahakan jangan terlalu banyak. Misalkan kemarin saya menemukan ada beberapa, tidak hanya satu orang. Nah ini kata kalbun dan hisanun. Kemarin ada saya menemukan penulisan kalbun seperti ini. Lalu hisanun tulisannya seperti ini. Ini ada hal yang kelebihan. Apa itu? Yaitu gigi. Mana yang dimaksud dengan gigi? Mana ibu-ibu? Ini yang saya maksud. 1. Dan Itu yang jelentir ya. Itu jangan kelebihan gigi seperti itu. Karena nanti kalau kelebihan gigi seperti itu, nanti jadi kelebihan huruf. Jadi, ini satu huruf tambahan, ini juga satu huruf tambahan. Jadi jangan sampai kelebihan gigi. Begitu ibu-ibu ya. Baik. Ada pertanyaan ibu-ibu tentang cara menulis? La yujab. La yujad? Baik. Alhamdulillah. Yujad itu ya-nya panjang, ya? Ada wawunya. Yujad. La yujad. Baik. Baik.
Itu sekalian membahas PR itu tadi mungkin. Ada pertanyaan Ibu-ibu tentang tugas pekan lalu? La yujad? Sebagian mungkin masih bingung karena di awal-awal. Jadi saya ingatkan lagi, al-asalib itu juga dihafal Ibu ya, al-asalib. Jadi di sana setiap bab di kamus itu pasti ada al-mufradat, kosakata, dan di bawahnya setelahnya ada al-asalib atau ungkapan-ungkapan. Itu juga harus dihafal semuanya. Allah memberikan. Baik. Ini sudah banyak yang hadirah. Kita ana aqra lakunna kashfal hudur man du'iya ismuha khaltaqul hadirah. Ibu Anita Rifai Hadirah. hadirah. Ibu Citra Mesuci lam tahdur. Baik, Ibu Dewi Ilahude Hadirah. hadirah. Sehat ini baru bergabung di kelas kita ini. Ahlan wa sahlan. Lalu Alhamdulillah. Dita Nur Fadilah Hadirah. hadirah. Ibu Edita Anggraini Hadirah. hadirah. Ibu Erniwati Hadirah. hadirah. Ibu Erni ini sebelumnya dari kelasnya Ustazah Rifa, Umar. Iya, betul Ustaz. Baik. Ini kemarin ujian akselerasi kok nggak jadi, malah pengen pindah ke kelas ini. Kenapa, Om? Nah, kenapa ya? Nggak masalah, semoga Allah memberikan kemudahan. Ya, Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Oh, jazakallah khairan katsiran. Selanjutnya Fadilah Nur Mu'arifah Hadirah. hadirah. Ba'dah Ibu Fitrah Ramdiani lam tahdur. Ibu Herawati Aman Hadirah. hadirah. Barakallahu fiik. Ba'dah Ibu Indah Mona Diana Hadirah, Ustaz. hadirah. Ba'dah Ibu Iriana Ibu Iriana hadirah. Jenny Ernanda lam tahdur. Ibu Kurnia Irawati Hadirah. hadirah. Ahlan wa sahlan. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan. Ibu Lia Suslia. Ya, kalau kemarin bilangnya tahliyah. Apakah hadirah? Lam tahdur. Baik. Ba'dah Ibu Lina Susilawati afan. Hadirah Ustaz. Ahlan wa sahlan. Sehat, Om? Baik. Ba'dah Alhamdulillah sehat Ustaz. barakallahu fiik. Muzdalifah Hadirah Ustaz. hadirah. Ba'dah Nabila Putri Wulandari. Nabila Putri Wulandari. Baik. Ini selalu mengumpulkan tugas, tapi belum pernah hadir di kelas. Tidak masalah, semoga Allah berikan kemudahan. Ba'dah Ibu Nina Miranti Hadirah Ustaz. hadirah. Ba'dah Ibu Nindya Indah Damayanti Hadirah Ustaz. hadirah. Ba'dah Ibu Nini Dewi. Hadirah Ustaz. Ahlan wa sahlan. Yang baru juga bergabung di kelas kita. Ba'dah Bu Nurilah Asfin Hadirah Ustaz. hadirah. Barakallahu fiik. Ba'dah Putri Rosmawati lam tahdur. Ba'dah Siti Humaidah Hadirah Ustaz. hadirah. Ba'dah Ibu Siti Khadijah lam tahdur. Siti Nadhifah Nur Qalbi lam tahdur.
Ba'dah Siti Puspitasari, belum ada kabar. Ba'dah Bu Sri Sukani. Hadirah Ustaz. Nah, Ba'dah Ibu Siti Rahmawati. Bu Siti, Bu Titi Rahmawati, saya salah baca. Bu Titi Rahmawati. Lam tahdur. Ba'dah Ibu Titi Surjawati. Hadirah Ustaz. Hadirah, ahlan wa sahlan. Ini juga dari Ustaz Rifat. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Ba'dah Ibu Wahyuni. Hadirah Ustaz. Hadirah. Ba'dah Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana hadir. Hadirah Ulfa. Ibu Ulfa. Ya. Nah, Ibu Ulfa hadirah. Insyaallah. hadirah. Tidak jadi izin, Om. Sudah sampai rumah. Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Wilda ini tadi sepertinya ini Wilda ya. Ba'dah Ibu Yayah Rohi ya. Hadirah Ustaz. Hadir. Santuna, ada yang belum dipanggil? Man lam tud'a. Baik, sudah semuanya. Nanti kalau misalkan kita ketika membaca latihan, atau mungkin nanti akan kita baca absen lagi. Sebelum kita memasuki ad-darsu tsani, pelajaran kedua, kita mungkin akan review sejenak pelajaran pertama kemarin. Madza darasna fi ad-darsil madi? Apa yang kita pelajari di pelajaran yang lalu? Apa saja Ibu? Hala. Kata tunjuk Ustaz. Baik. Pertama kemarin kita mempelajari istilah hadza. Setelah itu yang kedua kita mempelajari adawatul istifham, beberapa kata tanya. Ada ma, a, dan man. Ini masih awal sekali, jadi tidak terlalu banyak. Demikian juga nanti di bab 2, insya Allah juga pembahasannya tidak terlalu banyak dan mudah. Hadza, kemarin kita jelaskan bahwasanya hadza adalah ism isyarah lil mufrad al mudzakkar al qarib. Ism isyarah kemarin apa, Maksudnya ism isyarah? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Dalam bahasa kita Bentuk. ada ini juga kata tunjuk. Kata tunjuk, tapi penerapannya tidak sembarangan, hanya lil mufrad al mudzakkar al qarib. Hanya untuk yang Dekat. Muzakkar dan mendekat. tunggal ya, tunggal mudzakkar. Mudzakkar itu apa? Laki-laki. Laki-laki atau maskulin dan dekat. Jadi ini khusus untuk mufrad. Jadi kalau jamak bagaimana? Nanti insya Allah di semester 2 kita pelajari. Dan ini juga khusus untuk mudzakkar. Mudzakkar itu laki-laki atau maskulin. Jadi kalau untuk muannas atau perempuan bagaimana? Nanti insya Allah bab ke depan akan kita temukan. Dan ini lil qarib. Untuk yang dekat saja. Maknanya ini bukan itu. Untuk khusus yang dekat. Untuk yang jauh bagaimana? Insya Allah hari ini akan kita pelajari. Ini contoh penerapan hadza kemarin. Hadza kitabun. Hadza merupakan ism isyarah. Sedangkan kitabun, kita perhatikan kitabun ini adalah bentuk mufrad mudzakkar. Bentuk mufrad tunggal dan mudzakkar. Dan ini termasuk ghairul aqil. Kemarin mungkin terlewat barusan. Jadi hadza ini juga bisa diterapkan baik pada aqil maupun gitu. Ini contoh yang pertama, ini penerapan pada ghairul aqil yang tidak berakal. Sedangkan contoh yang kedua, hadza tabibun, ini adalah contoh penerapan pada ism aqil. Ini hadza ism isyarah, sedangkan tabibun ini adalah kata al-aqil.
yang berakal. Insya Allah tidak ada kendala ibu-ibu ya di sini. Masih mudah sekali di sini. Baik. Tidak ada pertanyaan. Hal min soal. Laisa hunaka soal. Ba'da. Kemarin kita juga mempelajari tentang ism istifham. Selain ism isyarah, juga ism istifham atau kata tanya. Kata tanya. Yang pertama yang kita kenal di sini adalah ma. Ma makna ma? Ma bimakna Apa? Istifham li ghairi Apa? Hada ism istifham li ghairi aqil. Jadi kata tanya yang diterapkan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Jadi ma itu hanya untuk yang tidak berakal saja. Kalau yang berakal berarti tidak menggunakan kata tanya ini, tidak menggunakan ma. Baik. Misalnya kemarin ma hadza kitabun. Kalau misalkan yang ditanya tabibun tidak memakai ma, iman gitu kan. Man. Baik. Ba'dah kemarin kita juga dikenalkan kata tanya yang kedua yaitu a. Ini termasuk harf bukan ism. Masuk huruf. A ini juga kata tanya. Kata tanya. Ma makna a? Apakah? Kemarin kita jelaskan sebagaimana pertanyaan apakah di dalam bahasa Indonesia A ini jawabannya juga ada dua kemungkinan. Kalau apakah itu kan kemungkinan jawabannya antara iya atau tidak. A juga demikian. Jawabannya bisa jadi na'am, bisa jadi la. Apa makna na'am? Iya. Ya. Kalau na'am Huruf unta. huruf unta. Na'amah atau na'amun. Kalau na'am artinya iya. Jadi panjang pendeknya harus diperhatikan, jangan sampai na'am itu burung unta. Baik. Na'am dan la. Ini contohnya. Ahada sarirun. Ini kalau kita bertanya tentang suatu benda, misalnya ahada sarirun, kalau memang di sana yang ditanyakan adalah sarir, maka jawabannya na'am, hada sarir. Jadi disebutkan lagi, hada sarirun itu disebutkan lagi. Na'am, hada sarirun. Begitu. Sedangkan kalau ternyata yang ditanyakan itu bukan sarir, melainkan kursi, maka jawabannya la, hada kursiyun. Begitu ibu-ibu ya. Ada pertanyaan? Hal min soal? Laisa hunaka soal? La yujad? Tayyib. Nastamir ba'adah. Kemarin kita tafadhali. Tafadhali. Ustadz mau nanya, kan yang pertemuan pertama saya belum ikut ya. Tadi dijelaskan hada itu untuk maskulin ya. Maksudnya maskulin itu seperti apa ya? Tadi sebenarnya kan hada kitabun. Kenapa kita bisa dikategorikan maskulin gitu? Tayyib. Sebenarnya ini pembahasan ketika nanti kita sudah menemukan kata yang mu'annas, yang perempuan. Lawannya maskulin itu apa itu? Feminin. Feminim. Feminim. Agak ngembleng saya. Tayyib. Feminim. Jadi nanti akan ada perbandingan di sana, baru dijelaskan mana kata yang maskulin, mana kata yang feminim. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau misalkan ditanyakan sekarang tidak masalah. Jadi saya sampaikan sekilas saja. Jadi di dalam bahasa Arab itu kata itu dikelompokkan menjadi mudzakkar dan muannats. Maskulin dan feminim. Itu tidak hanya orang, tidak hanya yang bernyawa. Jadi di pengelompokan ini tidak hanya untuk yang bernyawa saja, tapi semua benda. Jadi nanti benda itu ada benda yang mudzakkar atau maskulin, laki-laki, atau nanti juga ada benda yang dikategorikan muannats atau feminim, perempuan. Baik. Seperti itu. Jadi tidak hanya orang, tidak hanya hewan, tapi benda pun juga demikian. Tapi kok kita pun ini kenapa kok termasuk mudzakkar? Nanti akan kita bahas insya Allah ciri-cirinya. Jadi sebenarnya ada ciri-cirinya dan ada ketentuannya.
yang bisa dihitung ketentuannya itu lebih mudah itu kita mengenal mu'annas dulu. Jadi mu'annas ini ciri-cirinya apa? Kalau yang bukan termasuk mu'annas berarti mudzakkar. Lebih mudah seperti itu. Makanya di sini belum dijelaskan pembagian itu. Insya Allah ketika nanti kita mulai memasuki pembahasan mu'annas yang kata yang feminim, insya Allah baru dijelaskan. Begitu Ibu ya? Baik. Nggak masalah Bu ya? Baik. Masih ada yang bingung? Ada pertanyaan? Ayo, baik. Nah, Anda kemarin kita juga membahas kata tanya atau isim istifham yang selanjutnya yaitu man. Man ini berbeda dengan ma tadi. Kalau man ini khusus diterapkan untuk menanyakan al-aqil, isim istifham lil aqil yang berakal. Yang berakal. Sedangkan ma tadi li ghairil aqil, menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Secara makna pun juga berbeda. Ma bermakna apa? Cuma man, ma makna man? Siapa? Siapa? Man bermakna siapa? Misal di sini man hadza? Hadza tabibun. Ini betul karena yang ditanyakan adalah orang yang berakal. Tabibun. Sedangkan kalau misalkan yang ditanyakan adalah yang tidak berakal, seperti di sini misalkan man hadza kitabun, ini tidak tepat. Ini seharusnya menggunakan kata tanya apa? Saya menggunakan kata tanya ma tadi yang li ghairil aqil. Di sini ada pertanyaan, hal min soal. Ayo Jet. Ini adalah pembahasan pekan lalu. Baik. Berarti insya Allah pelajaran pertama tidak ada kendala Ibu-Ibu ya? Ya Allah Ustaz. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan Ibu. Ini mumpung bab 2 itu tidak terlalu panjang. Kalau bab 3 nanti agak panjang. Baik. Insya Allah kita akan mulai masuk ke ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Lalu apa saja yang akan kita pelajari di bab ini? Di bab kedua ini hanya 2 dan sebagian bahkan sudah kita pelajari. Baik. Yang pertama kita akan membahas dzalika. Nah, di sini kita dikenalkan dengan isim isyarah yang baru selain hadza, yaitu dzalika. Nah, setelahnya yang kedua kita juga akan membahas ulang atau kita akan menemukan beberapa contoh nanti penerapan kata tanya yang kita pelajari di pelajaran pertama. Langsung saja kita membahas pembahasan pertama yaitu dzalika. Kalau di bab 1 di pelajaran pertama seperti kita murajaah tadi juga kita dikenalkan dengan isim isyarah hadza. Ya atau iya? Iya. Hadza. Ma makna hadza? Ini. Hadza tadi diterapkan lil mufrad mudzakkar qarib. Tunggal laki-laki atau maskulin dan dekat. Dan di sini kita dikenalkan dengan dzalika. Ma makna dzalika? Itu. Dzalika bermakna itu. Dzalika ini juga termasuk isim isyarah. Penerapannya lil mufrad al mudzakkar al ba'id. Jadi kira-kira bedanya apa dengan dzalika Ibu-ibu? Bedanya jauh dekat. Bedanya jauh dan dekat. Jadi kalau hadza lil qarib untuk yang dekat, sedangkan dzalika lil ba'id untuk yang jauh. Makanya secara makna pun kalau diterjemahkan hadza bermakna ini wa dzalika bermakna itu. Begitu Ibu-ibu ya. Insyaallah tidak ada kendala ya di sini. Mudah sekali. Ada pertanyaan? Tidak ada? La yujad? Kita lihat nanzur ilal amtsilah. Kita lihat beberapa contoh di sana. Sebagaimana
Hadza itu bisa diterapkan baik lil aqil wa li ghairil aqil. Dzalika juga demikian. Seperti di sini di contoh pertama kita menemukan contoh dzalika hajarun. Baik, karirna ba'di. Dzalika hajarun. Jadi dingin-dingin, hujan-hujan ini ibu-ibu ikut dingin. Baik. Marratan ukhra, kita ulang sekali lagi. Dzalika hajarun. Ahsantunna. Ma makna dzalika hajarun? Itu adalah sebuah batu. Dzalika merupakan ism isyarah lil mufrad al mudzakkar al ba'id. Dzalika merupakan ism isyarah lil mufrad al mudzakkar al ba'id, bermakna itu. Sedangkan kata hajar, kalau kita perhatikan hajar, apa makna hajar? Hajar ini termasuk aqil atau ghairu aqil? Ghairul aqil. Ini contoh penerapan dzalika pada kata ghairul aqil atau yang tidak berakal. Begitu ibu-ibu ya. Baik. Sedangkan contoh yang kedua kita akan melihat contoh penerapan pada al-hadis. Di sana ada contoh susunan dzalika mudarrisun. Jayyid. Karirna ba'di. Dzalika mudarrisun. Marratan ukhra dzalika mudarrisun. Baik. Ini fathah atau kasroh ibu? Kasroh ibu ya, makanya dibacanya ri, mudarrisun. Tapi kenapa kok di atas? Ya, itu dari sononya, Pak. Sono. Dari itunya komputernya kali. Enggak, ini memang aturannya ada yang seperti ini ya Pak. Jadi ini pengaruh font nih ibu, pengaruh font. Iya, maksudnya gitu. Jadi di sebagian Microsoft Word ini PowerPoint pun juga demikian. Sebagian fontnya itu kalau kasroh ditemukan dengan tasydid, maka kasrohnya ini berpindah ke atas tapi letaknya di bawah tasydid. Tapi kalau fathah nanti di atasnya tasydid. Seperti itu ibu ya kalau membedakan. Jadi sebagian font seperti itu, jangan bingung. Baik. Ma makna dzalika mudarrisun? Itu seorang guru. Itu adalah seorang guru. Seorang guru. Dzalika ini merupakan ism isyarah lil mufrad al mudzakkar al ba'id, bermakna itu. Wal mudarris ini kalau kita perhatikan termasuk kata ghairul aqil atau aqil? Aqil, hati-hati. Tayyib. Mudarrisun ini contoh penerapan kata hal min soal. Masih mudah ini. Hal min soal. La yujad. Tayyib. Ahsantunna. Tidak ada. Kita mulai masuk ke beberapa contoh penerapan dalam susunan kalimat. Jadi kemarin kita coba baca bersama-sama. Karirna ba'di. Ikuti setelah saya. Ma dzalika? Dzalika najmun. Ma makna najmun? Bintang. Seperti ini gambar. Buah bintang. Ba'da hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Santunna. Marratan ukhra hadza masjidun wa dzalika baitun. Santunna. Ba'da هذا حصان وذلك حمار سنتنا مرة أخرى sekali lagi هذا حصان وذلك حمار
Santuna. Ba'da adzalika kalbun. Dzalika kalbun. La. Dzalika qittun. Ini kalbun pakai kaf ya, jangan pakai qaf. Demikian juga kalau nanti yang aslinya qaf jangan dibaca kaf. Ini bisa bahaya. Baik, selanjutnya madzalika. Dzalika sarirun. Santun. Baik. Di halaman ini kita mendapati beberapa contoh penerapan dzalika. Dari mulai awal madzalika, dzalika najmun. Lalu diperbandingkan di yang kedua, hadza masjidun. Ini hadza ini bab awal kemarin. Lalu yang kedua, dzalika baitun. Ini kalau hadza untuk qarib, sedangkan dzalika lil ba'id. Begitu, Om ya? Demikian juga dengan hadza hisanun wa dzalika himarun. Di sini juga kita menemukan beberapa contoh penerapan isim istifham yang kita pelajari di ad-darsul awal kemarin, yaitu ma, a, demikian juga jawabannya la di sini. Hal min soal, ada pertanyaan sampai di sini ibu-ibu? Ya, Ustaz. Laisa hunaka soal. Baik. Saya ingin ini ada yang membaca dan yang lain mengikuti. Jadi misalkan nanti saya tunjuk berdasarkan absen, urutan absen. Nanti misalkan dari Bu Anita Rifai. Nanti Bu Anita membaca bagian yang pertama, gambar yang pertama ini. Lalu ibu-ibu yang lain mengikuti. Nanti yang kedua membaca bagian yang kedua, lalu ibu-ibu yang lain mengikuti. Begitu ibu-ibu ya? Bisa dipahami maksud saya? Bisa. Baik, silahkan dicoba. Tafadhali Ibu Anita Rifai, tafadhali. Madzalika. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Ahsantunna, masyaallah. Jadi di sini kita masih di awal belajar seperti ini, kita baca secara lengkap harokatnya, Om ya. Baik. Ahsantunna ba'da Ibu Citra, apakah lam tahdur? Ba'da Ibu Citra, ada yang kenal dengan Bu Citra? Ibu Citra Mesuci, tidak ada? Beliau terus mengumpulkan tugas. Bagaimana? Tertib mengumpulkan tugas tapi belum pernah hadir. Karena diingetin sholatnya, dasarnya. Thank you. Kita lanjutkan Ibu Dewi Ilahudi. Tafadhali, Om. Dibaca bagian yang kedua. Ada masjidun. Ada masjidun. Masjidun. Wadzalika baitun. Sempurna. Ba'da Dita Nur Fadilah. Hadza hisanun. Wadzalika himarun. Insyaallah, sempurna. Ba'da Ibu Edita Anggraini. Adzalika kalbun. Adzalika kalbun. Adzalika qittun. Sempurna, insyaallah. Ba'da Ibu Erniwati. Tafadhali, Om. Sarirna ba'di. Madzalika. Dzalika sarirun. Sempurna, masyaallah. Barakallahu fikum. Tidak ada pertanyaan lagi di sini? Lanjut. Ini untuk membaca
Dan ucapan itu seperti saya sampaikan sebelumnya, usahakan betul-betul masalah huruf itu jangan sampai tertukar bunyinya, sin dan sod, kaf dan qaf, apalagi biasanya ha dan ha dan seterusnya yang mirip-mirip itu jangan sampai tertukar. Usahakan betul-betul jelas supaya yang mendengar itu tidak bingung ini huruf apa, karena ini sangat berpengaruh sekali. Biasanya kalau misalkan kita ngomong dengan sesama kita orang Indonesia lalu berbahasa Arab mungkin masih bisa memaklumi dan bisa memahami, tapi kalau misalkan kita mencoba ngomong dengan orang Arab, kalau makhraj kita, pengucapan huruf kita tidak pas, itu biasanya mereka nggak paham, bingung ini maksudnya apa. Dan itu nyata terjadi. Saya pengalaman di kelas saya dulu ketika masih kuliah di awal-awal semester itu. Jadi ada teman saya yang ketika pelajaran itu ingin bertanya kepada dosen. Ketika itu dia bertanya panjang lebar, jadi menjelaskan apa yang ditanyakannya, menjelaskan panjang lebar dengan bahasa Arab. Teman-teman di samping kanan kirinya itu paham maksudnya, karena ya mungkin sesama orang Indonesia masih bisa memaklumi. Tapi setelah pertanyaannya selesai, respon dosennya bagaimana? Kata dosennya, la afham. Saya nggak paham apa maksudnya yang ditanyakan. Jadi karena entah itu karena memang beberapa makhraj hurufnya itu huruf-huruf yang mirip itu tidak jelas, seperti ha dan ha, kaf dan qaf, sin dan shad dan lain-lain, itu tidak jelas. Mungkin juga karena susunan kalimatnya yang mungkin terkadang kita tidak sesuai dengan kaidah. Tapi itu masih mending, di kelas saya itu masih mending seperti itu. Kalau di kelas lain juga ada kasus yang mirip seperti itu. Ada mahasiswa, saya diberi cerita juga, ada mahasiswa yang bertanya ke dosen dengan bahasa Arab, bertanya juga seperti itu juga, panjang dijelaskan dulu pertanyaannya, lalu baru intinya. Tapi di akhir dosennya bilang apa? Tidak ngomong ke yang bertanya itu tadi, tapi ngomong ke temannya di sampingnya. Ngomong apa? Tarjim ilal lughatil arabiyyah. Tolong terjemahkan ke bahasa Arab katanya. Padahal dari tadi ngomong bahasa Arab. Kan repot kayak gitu Ibu-ibu. Jadi usahakan betul-betul ketika kita, dan mumpung ini masih di awal, jadi dan ketika menghafal itu, kita awal-awal masih menghafal kosakata seperti itu, betul-betul ditekankan masalah makhraj panjang pendeknya juga. Baik. Nastamir ila safhah allati ba'daha. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Baik, karrirna ba'di. Man hadha wa man dhalika? Man hadha wa man dzalika. Oh, ini ada di kamus ini yang dihafal Ibu-ibu. Marratan ukhra, sekali lagi. Man hadha wa man dhalika? Man hadha wa man dzalika. هذا مدرس وذلك إمام. Hadza mudarrisun dzalika imamun. سنتنا مرة أخرى. هذا مدرس وذلك إمام. Hadza mudarrisun dzalika imamun. سنتنا بعد ما ذلك. Ma dzalika. مرة أخرى. ما ذلك. ذلك حجر. Dzalika hajarun. ذلك حجر. Dzalika hajarun. جيد. بعد هذا سكر. Hadza وذلك لبن. مرة أخرى. هذا سكر وذلك لبن.
Hada Hada Jayyid, ahsantunna. Hal min soal, ada pertanyaan, baik itu tentang makna, tentang susunan kalimat, penerapan isim isyarah maupun isim istifham. Hal min soal, ada pertanyaan. Laisa hunaka soal? Ustadz Afwan, Salam, tafadhali. belum absen isi presensi Ustadz, baru bergabung, mohon maaf. Tidak masalah. Nanti di akhir tolong diingatkan. Oh, atau ibu siapa ini? Ibu siapa? Saya Lia Ustadz. Ibu Lia. Sorry. Telepon. Saya absen langsung saja di sini. Pakai HP. Baik. Ada lagi selain Bu Lia? Tidak. Ustaz, Naam, tafadhali. عندي سؤال Tafadhali. ما الفرق بين لبن وحليب؟ Santi. Manis Sa'ilah. Siapa yang bertanya ini? Erniwati. Ibu Erniwati. Baik. Santi. Ini kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu nampak perbedaan ini. Biasanya yang pernah ke Saudi mungkin bertanya-tanya apa perbedaan antara laban dan halib. Ibu Erni pernah belajar di mana? Di program Safirah, Ustaz. Bu Erni pernah ke Saudi, Om? Kenapa? Pernah ke Saudi? Belum pernah, Ustaz. Belum pernah. Semoga Allah memberikan rezeki bisa menunaikan haji dan umrah. Kalau Bu Nurilah, kira-kira apa bedanya laban dan halib? Ini yang Kalau laban itu susu asam. Susu asam. Seperti yogurt tetapi susu. Jadi sedikit kental, cuma tidak sekental yogurt. Kalau halib? Halib mungkin susu ya, milk. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau secara harfiah dulu, Om, ya, sebelum membahas tentang dalam praktek kenyataannya seperti apa. Kalau secara harfiah, halib itu dari kata halaba yahlibu, artinya memerah. Halib itu hasil perahan, susu hasil langsung. Jadi yang betul-betul yang baru diperah gitu. Masih belum diolah. Sedangkan laban dulu itu biasanya yang dimaksud laban itu yang sudah diolah. Tapi untuk sekarang prakteknya seperti yang disampaikan Bu Nurilah barusan. Biasanya kalau dikatakan laban itu biasanya yang sudah olahan dan berasa seperti yogurt seperti itu, ya? Ya. Seperti yogurt. Sedangkan tidak pakai gula. Tapi tidak pakai gula. Ya, tapi yang putih, ya. Nah, kalau halib itu baru yang susu gitu, Bang. Itu prakteknya dalam kenyataan di Saudi seperti itu saat ini. Mungkin di beberapa negara lain bisa jadi ada perbedaan. Tapi kalau di Saudi seperti itu. Di Saudi seperti itu. Dan saya juga sudah sampaikan tadi secara bahasa juga. Jelas nggak maksud saya? Jangan-jangan nggak jelas. Insya Allah jelas, Ustaz. Insya Allah jelas, Om. Baik. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakallah khairan katsir. Ini alhamdulillah ada praktisinya di sini, Bu Nurilah. Saya mau tanya Pak Ustaz. Jadi kalau laban yang dimaksud di pelajaran kita ini laban yang mana, Pak Ustaz? Sebenarnya kalau ini mungkin bahasa yang lama, ya, karena ini juga di kitab Durusul Lughah, muallif penulis Dr. Abdul Rahim, sepertinya bahasanya ini bahasa lama, jadi bukan kontemporer. Oke. Jadi bisa jadi maksudnya ini laban memang betul-betul susu, mungkin maksudnya seperti itu. Iya, sepertinya begitu, susu pure susu ya, belum yang langsung diperas ya, maksudnya yang diperah. Tapi kalau dalam prakteknya kita saat ini laban ini yang sudah olahan mirip yogurt seperti itu. Iya. Oke.
Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu-Ibu? Tanya Ustaz. Apa tadi? Ya, Ustaz Afan. Kalau mudarisun itu kan guru ya. Kalau mu'alim apa Ustaz? Mu'allim itu juga bisa diartikan guru. Tapi kalau dalam Ibu-Ibu kalau mungkin biasanya kalau dulu-dulu itu mahasiswa LIPI ya, kalau masih di program persiapan bahasa I'dad Lughawi itu biasanya diberi untuk melatih fahmul masmu', jadi memahami apa yang didengar dan yang dilihat, itu biasanya sering ke lab bahasa. Dan di lab bahasa itu apa yang diberikan di sana diberikan film kartun berbahasa Arab. Kalau ibu-ibu mungkin terkadang menyimak kartun berbahasa Arab itu, kalau yang genrenya kartun-kartun memang kartun anak ya, itu pernah mendengar istilah mu'allim itu biasanya untuk shifu seperti itu, guru seperti itu. Tapi sebenarnya maknanya umum. Tapi kalau dari segi akar kalimatnya, akar katanya, mu'allimun itu dari 'allama yu'allimu. Kalau lazimnya adalah alima ya'lam. Yang dasarnya alima ya'lamu. Alima ya'lam itu artinya mengetahui. Kalau 'allama yu'allimu menjadikan seseorang tahu. Mu'allimun adalah orang yang memberitahu. Begitu. Itu kalau secara harfiah betul-betul, ya. Kalau mudarrisun ini dari kata darosa yadrusu. Darosa yadrusu itu artinya belajar. Kalau darrosa yudarrisu artinya mengajarkan. Mudarrisun seorang yang mengajarkan. Jadi sebenarnya artinya hampir sama saja. Penerapannya pun juga boleh memilih sebenarnya. Begitu. Bingung nggak maksudnya? Bagaimana? Dengan kata Ustadz juga berarti sepadan ya? Iya, sama Ustadz. Itu kan apa ya? Kalau Ustadz ini diartikan guru itu di Indonesia dan mungkin di Asia Tenggara. Tapi kalau di Timur Tengah, Ustadz ini adalah titel profesor artinya. Oh. Ustadz. Makanya kita biasanya mendengar al-ustadz, ad-doktor, itu maksudnya adalah profesor doktor. Al-ustadz, ad-doktor, al-syekh, syekhnya baru terakhir. Al-ustadz, ad-doktor, syekh siapa gitu. Jadi profesor doktor. Artinya sekarang digunakan untuk profesor, untuk ustadz. Tapi mungkin memang dulu awalnya secara umum ustadz itu artinya guru juga, mudarrisun atau muallimun. Tapi kalau untuk istilah kontemporer, ustadz itu artinya profesor. Begitu, ya? Baik. Syekh juga ada. Syekh. Baik. Tidak ada lagi pertanyaan? La yujad? Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba seperti tadi. Silakan saya ingin menunjuk dan yang lain mengikuti. Tadi sampai siapa, ya? Sampai Bu Erniwati, ya? Terakhir. Fadilah Nur Mu'arifah. Tafadhal. Man hada wa man dzalika? Man hada wa man dzalika? Hada mudarrisun wa dzalika imamun. Hada mudarrisun wa dzalika imamun. Ahsantunna, masyaallah. Ba'da Ibu Herawati. Tafadhali. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Ahsantunna. Dzalika hajarun. Ha, ya. Bukan pakai ha. Kalau pakai ha, bahasa Indonesia jadinya. Dzalika hajar. Baik. Ba'da Ibu Indah Monadiana. Tafadhali. Hada sukarun.
sukarun. Wadzalika labanun. Wadhalika labanun. Ahsantum ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Alaysa la yujad soal? La yujad. Oh, di sini kita sudah memasuki bagian terakhir. Di sini seperti kita sampaikan tadi, bab 2 itu bab yang sangat singkat sekali. Ini nanti mungkin hampir sama dengan bab 11. Itu pendek sekali, pembahasannya tidak terlalu banyak. Di sini kita langsung ada tamrin dan di sini kita jadikan PR. Di sini wajib, maksudnya wajib di sini seperti kita jelaskan kemarin, maksudnya adalah wajibun manziliyun atau PR. PR itu bahasa Arabnya apa Ibu-ibu? Wajibun manziliyun. Wajibun manziliyun. Manzil itu artinya kan rumah Ibu. Seperti bait. Manzil. Afan. Manzil. Manziliyun. Manzil itu artinya rumah. Kalau ditambah ya, ini ya nisbah, insyaallah ya nisbah ini akan kita pelajari di semester 6. Ya nisbah ini ya untuk penisbatan. Itu huruf tambahan ya. PR-nya ini dan PR-nya ini masih mudah. Memang masih awal-awal, baru bab 1, bab 2 ini PR-nya mudah. Iqra waktub. Di sini kita diminta untuk menulis, menjalin dan mengharokatinya. Di sana ada beberapa susunan kalimat yang merupakan penerapan dari isim isyarah hadza, dzalika dan beberapa istifham baik ma, man maupun a. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Hal min soal dari tugasnya ini? Hal min soal? Ini tugas tulisnya Ibu-ibu ya? Tugas tulisnya. Ini kalau di PDF-nya Ibu-ibu halaman berapa? 19. Oh, PR-nya berarti tugas tulisnya halaman 19. Menyalin dan mengharokati dengan lengkap. Begitu Ibu-ibu ya? Hal min soal? Ya Ustaz, yang di soal. Tafadhali. Ustaz, apa nanti kita dapat tata cara menulis yang benar? Ada file khususnya atau? Bagaimana? Apa nanti kita bisa dapat tata cara menulis harokat huruf yang benar Ustaz? Seperti yang Ustaz contohkan tadi di awal. Harokat atau huruf? Kalau harokat Tata ini cara menulis yang benar. Oh, tata cara menulis yang benar sebenarnya seperti itu saja, singkat gitu saja Om. Jadi gini Om, menulis itu kan kita nggak bisa menulis sebelum membaca kan gitu. Jadi ketika kita menulis, hendak menulis itu betul-betul perhatikan. Ketika kita membaca, betul-betul perhatikan tulisannya, bentuknya, dan caranya seperti apa. Dan misalkan seperti ini, ini garis. Jadi huruf H, jadi yang ada ekornya ini baru di bawah garis. Ya, ro dan waw ini di bawah garis, lalu nun ini ekornya di bawah garis. Yang lain di atas garis semua. Jadi intinya sebenarnya untuk menulis itu latihan, bukan teori, tapi latihan. Intinya seperti itu. Makanya kalau sebenarnya ada sih pelajaran khusus untuk menulis itu tidak asing dengan pelajaran imla. Imla itu adalah kalau diterjemahkan secara bahasa, secara harfiah sebenarnya imla itu artinya dikte, mendikte. Dari pelajaran dikte. Biasanya itu di sana kita belajar menulis. Jadi gurunya mendikte, lalu muridnya menulis. Itu ada pelajaran tersendiri biasanya seperti itu. Dan intinya juga sama. Intinya itu banyak mencoba dan latihan.
Mungkin di sana iya ada kaidah, iya betul. Pada imla itu biasanya ada kaidah, tapi kaidahnya nggak banyak. Kaidah itu biasanya terkait huruf hamzah yang banyak kaidahnya itu huruf hamzah. Karena kalau huruf hamzah itu kan kadang harus ditulis di atas alif seperti ini, kadang harus ditulis di bawah alif, kepalanya maksud saya. Kepalanya ada yang di atas alif, ada yang kepalanya di atas di bawah alif, ada yang kepalanya di atas waw, ada yang kepalanya di atas ya, ada yang kepalanya berdiri sendiri, ada yang di ekor ya. Jadi hamzah itu yang mungkin yang agak ribet itu penulisan hamzah. Mungkin nanti akan kita share, atau mungkin nanti ketika kita akan menemukan pembahasan hamzah nanti insya Allah di beberapa bab ke depan, insya Allah akan kita singgung di sana nanti tentang hamzah. Nah, Ustaz, jazakumullah khair, Ustaz. Jadi untuk menulis itu intinya sebenarnya itu tadi latihan. Semakin sering menulis itu akan semakin lancar dan semakin bagus tulisan. Kalau masalah bentuk huruf ini bukan dibahas di imla, tapi khot. Mungkin ibu-ibu bisa melihat khot dasar seperti ini kan khot dasar ibu-ibu ya. Seperti di buku kita ini adalah khot dasar, khot naskhi. Khot naskhi ini adalah khot dasar. Jadi penulisan itu seperti ini. Penulisan huruf Arab dasar itu seperti ini. Bentuk-bentuknya seperti ini. Jadi, bagaimana? Mungkin ada juga yang membahas secara khusus buku khot itu ada. Tapi biasanya sih nanti dikembangkan dengan khot-khot yang lain. Misalkan cara penulisan huruf H bagaimana yang tadi. H itu ada kepalanya dikit lalu seperti itu. Lalu sin, kalau kita perhatikan sin itu kepalanya, giginya yang pertama itu lebih kecil daripada gigi yang kedua. Lalu penulisan kaf itu kalau di awal dan di tengah seperti ini, kalau di akhir kata seperti ini, ada kaf kecilnya. Seperti itu. Kalau ini pembahasan khot, bukan imla. Kalau imla itu kaidah penyusunan penggabungan beberapa huruf. Tapi kalau bentuk huruf itu dibahas di khot. Ada pertanyaan lagi, ibu-ibu? Afwan, Ustadz mau tanya, kalau tanda tanya di situ sama koma kenapa dibalik ya Ustadz? Apa karena penulisannya dari kanan? Iya, karena penulisannya dari kanan. Kalau kita pakai Arabic itu otomatis terbalik seperti ini. Termasuk juga kalau kita menulis pakai tangan pun juga harus dibalik seperti itu tanda tanya dan komanya seperti itu. Kalau bahasa Arab ya, kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kan tanda tanyanya seperti ini. Iya. Tapi kalau bahasa Arab semua itu, karena kita menulisnya dari kanan. Baik Ustaz. Jazakallah. Jazakallah khairan katsiran. Ada pertanyaan lagi, ibu-ibu? Mau tanya yang tugasnya yang mana Ustaz? Tugasnya? Iya, yang ditanyakan tugas. Iya, PR nanti. Untuk tugas tulisnya halaman 19, betul ibu-ibu. Ini tadi halaman 19 di 19, ya. Di PowerPoint-nya nggak ada halamannya. Halaman 19. Yang di PDF itu Ustaz ya. Betul, yang di PDF ya ini seperti yang saya tampilkan di layar ini. Kalau di PDF-nya ini halaman 19. Halaman 19 ini disalin dan diharokati ya, disalin dan diharokati. Ya. Ustadz, ini kebetulan Ana ada buku panduannya yang jurus logo yang satu ini Ustadz. Yang kalau halamannya beda ya Ustadz ya? Maksudnya durus lughah yang dijual di toko-toko kitab. Iya. Jadi memang bukan ya Ustadz ya? Sebenarnya intinya sama.
Jadi yang disampaikan poin-poinnya latihannya sama. Hanya saja ini kita susun ulang supaya lebih mudah. Jadi kita tampilkan di layar sama nanti seperti PDF-nya, dan juga kita tambahkan di awal kaidah-kaidah itu tadi. Di awal, setiap awal bab itu pasti kita ada kaidah, penjelasan tentang kaidah. Tapi kalau di buku kitab yang dijual di toko kitab atau di mungkin toko online itu tidak disertai kaidah biasanya. Kecuali yang panduan, yang buku panduan yang berbahasa Indonesia itu, panduan Durusulullah, mungkin ada penjelasan. Mungkin di sana ada penjelasan. Berarti Ustadz ini nanti di print ya Ustadz ya? Jadi kita memberikan keleluasaan, Om. Jadi kalau misalkan kita anjurkan untuk di print supaya lebih mudah untuk belajarnya. Tapi kalau misalkan mencukupkan diri dengan, kalau misalkan sudah punya kitab Durusulullah sebelumnya dan mencukupkan diri dengan itu, nggak masalah juga. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Untuk tugas hafalan, ini kok nggak ada yang bertanya. Tugas hafalannya apa? Darsus salis. Baik. Ini tadi ada yang terlambat. Nabila Putri Wulandari, hadirah. Hadirah Ustaz. Baik. Ini tidak masuk. Ibu Lia sedang di mana, Do? Iya, Ustaz. Domisili di sini sementara. Oh, memang menetap di sana atau sementara? Sementara, Ustaz. Masih menunggu juga mutasi. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin, insyaallah, Ustaz. Selisih 1 jam jadinya, Ustaz. Jadi memang lumayan. Lebih malam, Om, ya, berarti di sana? Ya, sudah jam 10 lewat. Baik, kita coba lihat untuk tugas hafalannya, Om. Di sana kecil-kecil susah Mami. Kurangnya Baik. Kita alhamdulillah sudah mempelajari, sudah menyelesaikan ad-darsul awal, ad-darsul tsani, pelajaran pertama dan pelajaran kedua. Insyaallah pekan depan kita akan memasuki ad-darsul tsalits. Ad-darsul tsalits lebih panjang dibanding dengan ad-darsul awal wa tsani. Insyaallah ad-darsul tsalits kita akan mempelajarinya dalam 2 kali pertemuan. Demikian juga dengan kosakatanya. Kosakatanya ini paling banyak di antara semua bab, sepertinya. Semua bab dari semua semester bahkan. Iya. Itu ad-darsus tsalits. Ini kosakatanya paling banyak. Tapi jangan khawatir. Di sana jangan dihitung. Kalau dihitung nanti jadi takut nanti, Om. Jangan dilihat nomornya. Untuk kosakata bab 3 ini tetap harus dihafal, tapi kita boleh untuk mencicilnya, Om, karena kita insya Allah bab 3 ini akan kita pelajari dalam 2 kali pertemuan, jadi ini bisa dihafal selama 2 pekan. Jadi kalau misalnya pekan ini setoran 30 kosakata itu tidak masalah. Dan pekan depan baru 30 kosakata selanjutnya. Dan setorannya kalau misalkan di itu juga nggak masalah, misalnya ini misalnya 1 halaman dulu misalkan, lalu halaman selanjutnya itu nggak masalah. Atau misalkan 15 dulu, baru 15 kemudian dalam 1 pekan itu, lalu selanjutnya juga seperti itu pekan selanjutnya. Begitu, Om, ya. Coba kita baca di sini kamusnya. Nampak, Om, ya? Saya share di layar. Terlihat? Oh, iya. Di sana ad-darsus tsalits, pelajaran ketiga, al-mufradat.
Coba ibu-ibu ditirukan. Karridna ba'di maksurun. Maksurun bermakna patah. Maftuhun. Bermakna terbuka. Jalisun. Duduk. Sebenarnya di sini jalisun di sini adalah maknanya sebenarnya adalah orang yang duduk. Jadi ini ism fa'il, sebutan untuk orang yang melakukan pekerjaan itu. Kalau kata kerjanya itu jalasa. Jalisu. Ini adalah kata kerja, duduk. Kalau jalisun adalah orang yang duduk. Seperti kalau kataba, apa makna kataba? Nulis. Menulis. Kalau katibun, Menulis. Tulisan. katibun itu artinya penulis. Katibun. Seperti ini juga kalau jalasa itu duduk, kalau jalisun ini orang yang duduk gitu. Maf'ul ya? Apa sih? Fa'il. Ism fa'il. Bukan fa'il tapi ismul fa'il. Bukan fa'il tapi ismul fa'il. Demikian juga di sini yang nomor 4. Karridna ba'di waqifun. Waqifun bermakna orang yang berdiri. Orang yang berdiri. Orangnya. Ini orangnya berarti ya. Iya. Tapi ini nanti penerapannya bisa juga dijadikan sifat. Selanjutnya, jadidun. Jadidun bermakna baru. Ba'da qadimun. Lama atau usang, bukan misalkan menunggu lama itu dengan artinya qadimun bukan, tapi sesuatu yang sudah lama. Sesuatu yang jadi kebalikan dari jadid. Lawan baru gitu ya. Baik. Kalau ini berarti bukan menunjukkan orang yang Ustaz, seperti yang tadi jalisun, waqifun begitu. Bagaimana, Om? Bukan menunjukkan orang. Bukan. Orang yang baru, orang yang lama gitu. Tapi boleh juga sih misalkan huwa mudarrisun jadidun wa huwa mudarrisun qadimun. Boleh juga seperti itu. Untuk sifat, Om ya. Boleh. Iya. Ba'da saghirun. Kabirun. Qamar bermakna bulan. Jamilun. Kemarin ada yang bertanya, ketika kita membahas Jamal itu mimnya pendek. Jangan dipanjangkan. Jamal artinya camel atau onta. Jangan dibaca mimnya panjang. Jamalun. Kalau jamalun adalah suatu keindahan, gitu kan? Suatu keindahan. Tapi kalau di sini jamilun. Kalau jamilun ini sifat. Sifat indah atau bagus. Kalau jamalun suatu keindahan. Kalau jamilun misalkan al-baitu jamilun, rumah itu bagus kan gitu. Sifat. Berbeda dengan jamalun kemarin. Ba'da qarimun. Dekat. Ini sudah kita temukan di bab pertama bahkan lil qarib ya. Ba'da ba'idun. Ini juga tidak asing. Ba'da thaqilun. Thaqilun bermakna berat. Ba'da waraqun. Waraq itu bisa diartikan daun, bisa juga diartikan kertas. Waraqun. Lalu bagaimana membedakannya mana yang kertas mana yang daun? Itu dilihat dari konteks kalimatnya. Waraqun. Baik, ba'da wasikhun. Ini pendek ya, pendek. Wawunya pendek, sininya pendek. Wasikhun. Ini juga sifat ya, kotor sifat. Ba'da nadhifun. Ini botnya panjang, berbeda dengan wasifun tadi. Jadi jangan sampai tertukar, biasanya terpengaruh misalnya wasifun karena mengikuti nadhifun jadi wasifun. Jangan. Tetap pendek wasifun nadhifun. Ba'da hulmun.
Hulwun. بمعنى manis. بعده مريض. Riyadun. Mariad bisa diartikan sakit, bisa diartikan kasihan. Kalau sakit ini maksudnya misalkan jadi sifat. Jadi saya merasakan misalkan badan saya dengan di mariad, tangan saya sakit, tangan saya. Atau huwa mariad, dia sedang sakit. Diartikan pasien di rumah sakit kan. Mariad orang pasien kan. Maridun. Baik, ba'dah daftarun. Daftarun. Daftar mana buku tulis. Ba'dah ghaniyun. Ghaniyun bermakna kaya gitu ya. Kaya. Kalau kenapa kalau di kita bilang kaya jadi tajir ya Pak Ustaz? Dagang. Padahal itu kan pedagang. Kemarin mungkin ada kaitannya dengan tajirun. Tajir, taknya yang panjang bukan jimnya, bukan tajirun, tapi tajir. Pedagang. Mungkin karena dulu itu biasanya kalau kebanyakan pedagang itu kaya kan gitu. Jadi dikatakan tajir itu orang kaya kan. Mungkin pergeseran maknanya seperti itu. Tapi sebenarnya bahasa Arab dari kaya itu sifatnya adalah ghaniyun gitu ya, ghaniyun. Ghani, huwa ghaniyun. At-tabibu ghaniyun. Kan seperti itu. Kalau jimnya yang panjang artinya apa, Ustaz? Kalau tajirun begitu. Tajir. Saya belum menemukan. Belum ya. Kalau kan kita seringnya tajir. Ya bahasa Indonesia itu jadinya. Ya. Baik. Ba'dah dukkanun. Dukkan ini suatu toko. Dukkan. Ba'dah faqirun. Bahasa kita ya. Jadi ba'dah tawilun. Tinggi di sini maksudnya tinggi bagaimana? Tinggi orangnya. Tinggi ukurannya, bukan jaraknya, gitu ya. Jadi kalau misalkan bintang itu tinggi, itu tidak memakai tawil. Tawil itu ukuran Pohon gitu. Pohonnya tinggi, menaranya tinggi, rumahnya tinggi gitu ya. Misalkan al-manaratu tawilatun, yang seperti itu. Syajarun tawilun, misalkan seperti itu. Jadi tinggi itu untuk ukuran fisik, bukan jarak, begitu ya. Ba'dah khafifun. Khafif bermakna ringan. Khafif bermakna ringan. Ba'dah qasirun. Bermakna pendek. Ba'dah abun. Bermakna ayah atau bapak. Ba'dah jannatun. Jannah itu bermakna bisa diartikan kebun, bisa diartikan surga. Ba'da khubzun. Khubzun, betul ya. Khubzun, khubz. Khubzun itu artinya roti. Ba'da ainun. Ain bermakna mata. Jadi mata. Yang penting ini kita pahami makna dasarnya saja. Ain bermakna mata gitu ya. Entah itu nanti mata apa gitu ya. Mata kan banyak kan. Ada mata-mata juga. Ba'da ghada'un. Ghada bermakna makan siang. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Dinner. Lunch. Dinner makan malam. Lunch. Baik. Ghada gitu ya. Ba'da famun. Famun bermakna mulut. Ba'da hawa. Hawa ini udara secara umum. Hawa. Kalau udara yang bergerak disebut
Angin. Nah, kalau angin itu orangnya bisa lagi rihun, itu angin. Rih. Tapi kalau misalkan misalnya kalau kita mau isi ban, yang biasanya kalau bannya kempes itu diisi apa, Om? Udara. Biasanya kalau kita bilang ke tukang ban itu mau isi apa? Isi angin, Pak. Tapi orang Arab nggak pakai gitu. Jadi misalkan rih misalkan nggak bilang rih kalau isi ban, tapi bilangnya hawa gitu. Hawa. Kalau dengan hawa nafsu itu hubungannya apa itu? Al-hawa. Itu hawa, bukan hawa. Al-hawa. Itu pakai alif. Alif nafsu. Tulisannya bagaimana? Wah, ini bukan PowerPoint. Hawa. Tulisannya. Hawa. Oh, pakai ya. Itu bukan ya, Om. Apa? Ini alif maksur. Iya, Nanti insyaallah di semester ini berbeda ya. kenali ini insyaallah alif maksurah insyaallah. Hawa. Jadi alif maksurah itu fungsinya seperti alif yang berdiri. Jadi dia juga sebagai tanda baca panjang. Hawa. Berarti yang udara kalau disukun berarti hawa begitu ada. Hawa betul. Ada hamzahnya, ya. Baik. Nah, yadun. Tangan. Ada daun. Saub ini pakaian atau baju. Ada harun. Ana panas. Ini Harun. Al-ladanu harun atau al-jawu harun. Al-jawu mana al-jawu? Cuacanya. Al-jawu harun. Cuacanya panas. Selanjutnya zahratun. Zahrah di mana? Ini ibu-ibu biasanya nggak asing katain. Ba'da samakun. Samak di mana ikan. Ba'da syamsun. Sadrun. Ba'da dhaifun. Dhahrun. Ini nanti jangan sampai salah harokat. Nanti di bab ini juga ada zuhurun. Kalau zuhur itu waktu zuhur. Kalau dhahrun itu punggung, begitu ya. Jadi dhammah dan fathah berbeda. Dhahrun bermakna punggung. Ba'da lahmun. Lahm bermakna ba'da akhun. Baik. Akhun bermakna saudara laki-laki. Biasanya kan orang manggilnya akhi, maksudnya saudara laki-laki. Di sana ada tambahan ya, itu kata ganti. Ba'da rasulun. Ini tidak asing. Ba'da wajhun. Ini juga sudah menjadi bahasa kita. Wajhun ini ternyata dari bahasa Indonesia. Ba'da sadiqun. Ba'da dhahabun. Ini pendek semuanya, Om ya. Hati-hati, dhahab di makna emas, ini pendek semuanya. Jangan sampai ada yang panjang, misalkan dhahabun. Kalau dhahabun itu pergi artinya. Kalau dhahaba kata kerjanya. Dhahabun ini bentuk kata bendanya, bepergian ya. Kalau dhahab emas. Jadi ini hati-hati, pendek semuanya. Ba'da al-Qur'anu. Ba'da salatun. Jadi bahasa kita Ka'batun. Ra'sun.
Ra'sun. Ra'sun. Ra'sun bermakna kepala, ini anggota tubuh. Ra'sun, ada kepala. Kalau ra'isun ketua gitu ya. Ra'isun ketua. Kalau ra'sun kepala. Ba'da isba'un. Isba' bermakna jari. Ba'da sabunun. Sabun. Sabun bermakna ini enggak jauh berbeda. Sabun. Ba'da Zufrun. Zufrun. Ini jangan sampai tertukar. Zufrun, zuhrun, bahrun. Jangan sampai tertukar, oke? Kalau bahrun tadi punggung, zufrun kuku. Gitu ya. Ba'da al-fajr. Al-fajr. Ini waktu salat. Az-zuhru. Al-asru. Al-maghribu. Al-maghribu. Al-isha'u. Al-isha'u. Nafidatun. Nafidatun. Nafidatun gimana? Nafidatun. Ba'da di sini ada al-asalib. Al-asalib. Katurna ba'di al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Ba'da al-labanu harun. Al-labanu harun. Ahsantunna. Ba'da at-tuffahu ladhidun. At-tuffahu ladhidun. Tufah bermakna apel. Ladhid bermakna ini sudah jadi bahasa kita, weh. Kayak lazis. Terkadang kita mendengar orang zaman sekarang bilang lazis. Ini dari atau lazis orang bilangnya. Lazis ini dari pakai dal sebenarnya. Inilah repotnya kalau nggak tahu tulisan aslinya, jadinya jadi Z kan, weh. Jadi lazis. Jadi sebenarnya pakai dal, ladil. Kalau di atas kan ada ya ladil. Nah, ini dimunculkan di sini kosakata ladil. Baik. Ada pertanyaan ibu-ibu, hal min soal? Ustaz, itu yang pakai alif lam. Bagaimana, Om? Afwan, yang pakai alif lam itu kenapa pakai alif lam ya, Ustaz? Ini kenapa kok pakai alif lam pakai al? Karena ini sudah menjadi sebutan khusus untuk waktu-waktu sholat. Jadi misalkan sholat fajar, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, makanya kita tetapkan di situ tetap menggunakan al, gitu ya. Tertentu itu ya Ustaz ya. Betul. Ini juga sudah menjadi sebutan khusus untuk waktu-waktu sholat. Kenapa, Mah? Sebenarnya nanti akan kita bahas juga di bab pergi dong. Pekan depan insya Allah pengaruh al dalam baik dalam penulisan maupun Mau pergi disuruh pergi. Kalau akan kita bahas pada Baik, pengaruhnya. Baik, ada pertanyaan. Kalau dada itu di Quran disebutnya miftahul ya Ustaz. Miftahus. Dada, kalau di sini tadi bahasa Arabnya dada. Mana di Al-Quran miftah itu artinya kunci. Oh, miftah kunci. Miftah. Ya. Ya, Pak Ustaz. Kalau di Al-Quran mungkin kita menemukan jamak sudur, mungkin seperti itu. Sudur itu jamak dari soderun. Oh, soderun, bukan sidir. Daun bidara. Soder. Sotrun. Iya Ustaz, Baik. Jadi PR-nya, tugasnya, pertama tugas tulisnya adalah menyalin dan mengharokati halaman 19 tamrin ad-dars tsani ya.
Lalu tugas hafalannya adalah menghafal kosakata bab 3. Silahkan dicicil. Silahkan dicicil. Jangan terlalu fokus ke nomor ya, biar tidak terlalu menjadi beban. Asalibnya juga Ustadz? Iya. Setiap kali setoran al-asalib juga dihafal. Nah. Hal min soal? Baik. Kecil nggak apa-apa hafalannya ya? Bagaimana, Om? Hafalannya nggak apa-apa. Kecil per lembar gitu, Ustaz, boleh ya, Ustaz? Iya. Kalau mau dicicil nggak masalah, misalkan per halaman nggak masalah. Baik, Ustaz. Setorannya di mana, Ustaz? Setorannya di mana? Seperti biasa, setorannya melalui voice note. Oke, jadi direkam, lalu dikirimkan melalui WA. Seperti yang kemarin. Kan ya Ustaz harus urut ya? Diusahakan seperti itu, supaya tidak ada yang terlewat. Diusahakan seperti itu, tapi kalau misalkan betul-betul nggak bisa, nggak masalah. Jadi diusahakan urut supaya tidak ada yang terlewat. Karena biasanya kalau takutnya ada yang terlewat kalau tidak urutan. Baik Ustaz. Di sini tadi ada yang belum terabsen, Ibu Citrami Suci, Ibu Citra Oramdiani, Jenny Arnanda, Putri Rosmawati, Ibu Siti Khadijah, Siti Nadhifah Nur Qalbi, Siti ini bahasa Arab bukan bahasa asli. Banyak kelas kita namanya Siti. Ibu Titi Rahmawati, dalam takbur itu. Silakan semua tegakut. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan dalam proses belajar kita dan berusaha mengamalkannya. Semoga Allah semua malik kita dan mengampuni dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.